Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Sistem Multimedia pertemuan keempat, kita akan membahas tentang konsep data interfacing dan pada multimedia. Jadi, ini akan sangat berhubungan erat dengan yang namanya mata kuliah IMK-nya, atau interface manusia dan komputer, atau interaksi manusia dan komputernya, atau UI-nya, user interface. Nah, secara objektif, ini mengetahui kelebihan GUI atau Graphic User Interface, terus mengenali sistem multimedia dan penggunanya. Ya. Mungkin sudah kita tidak asing lagi dengan yang ini. Contoh ini adalah software Blender ya atau Euphoria. Nah ini uh, untuk apa? Untuk membuat sebuah model, ya model tiga dimensi gitu ya, permodelan tiga dimensi ini seperti ini gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah sebuah interface, ya, interface untuk dalam multimedia, entah itu pembuatan model, pembuatan grafik, dan hal yang lainnya. Nah, dalam software-software tersebut itu multimedia itu sangat berpengaruh. Jadi supaya apa? Supaya orang itu mengerti ketika menggunakan sebuah aplikasi. Ya. Nah, eh, HCI atau Human Computer Interface, interaksi antara end user, pengguna komputer dengan komputer. Nah, komputer ini perlu dibuat agar bisa digunakan semudah mungkin. Nah, latar belakangnya ini semakin banyak orang mengoperasikan komputer, terus meminimalisir juga risiko membuatnya kesalahan ketika mengoperasikan sebuah komputer, dan tujuan HCI juga memungkinkan komunikasi bolak-balik antara pemakai dan komputer. Nah, contohnya ketika kita memakai sebuah aplikasi Android, kita sudah tahu apa fungsi-fungsi dari tombol-tombol Android tersebut ya. Nah, dan aplikasi itu dipakai banyak orang. Nah, dan dimengerti banyak orang seperti itu. Nah, dengan ikonnya, dengan segala macam itu supaya apa? Supaya ketika digunakan orang akan semakin mudah. Malahan karena UI dan interface yang bagus, orang yang atau anak kecil yang tidak bisa membaca pun gitu ya, itu bisa menggunakan aplikasi Androidnya tanpa mereka tahu apa bacaannya gitu ya. Tapi fungsinya mereka tahu di sana. Nah, terus ada juga istilah user friendly. Nah, ini HCI juga harus bersifat user friendly. Jadi harus sangat bersahabat. Nah, yang pasti tujuan yang pertama itu membantu end user atau pengguna itu sendiri dan mudah dipelajari dan mudah digunakan gitu. Jadi kalau seandainya Anda ketika menggunakan atau membuat sebuah aplikasi ya, membuat sebuah aplikasi dan aplikasi itu oleh orang itu mudah digunakan, gampang dimudahkan, gampang dioperasikan, malah anak kecil juga eh, mudah menggunakannya dan asik digunakannya gitu ya sampai lupa waktu, berarti Anda sudah membuat aplikasi atau tampilan yang user friendly gitu ya, jangan sangat mudah dimengerti ya. Nah, ada secara garis besar secara umum ya, interface ini dibagi beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama ada command driven interface, nanti kita akan lihatnya mungkin dalam sehari-hari pernah pernah lihat atau pernah nginstal ya, dalam instalasi itu seperti yang dipakainya ada. Terus ada menu driven interface, ada direct manipulation interface, ada user interface management system, ada specialized purpose interface. Nah, yang pertama ada command driven interface. Nah, ini CMD ya. Mungkin pernah lihat CMD atau mungkin juga Anda pernah uh, memakai CMD ya. Nah, ini adalah command. Jadi menu driven ini interface-nya ini dikendalikan dalam beberapa menu. Ya, jadi di dalam menu tidak berupa grafik, tidak berupa gambar, icon, ya, tapi berupa kata-kata, tulisan, angka. Ya. Jadi beberapa alternatif ini bentuk menu itu seperti ini. Contoh select for following user text atau seperti apa ketika kita sering menggunakan ini ngecek pulsa handphone ya. Ada bintang 88 pagar. Nanti kita akan muncul menunya seperti apa. Ini itu masuk ke dalam comment ya atau comment driven interface. Nah, terus ada menu driven interface. Nah, ini menu driven interface kita sering lihat di sini. Ada yang pull down ya, ada up down. Nah, sebenarnya yang driven interface ini sering juga digunakan di dalam bootable ya. Kalau seandainya Anda pernah instalasi sebuah komputer, hal ini sering ada gitu pilihannya. Meskipun booting yang zaman sekarang itu sudah canggih-canggih ya, sudah bagus-bagus, malah sudah pakai grafiknya. Nah, terus ada pull down, ini sering kita pakai. Mungkin kalau seandainya Anda memakai Microsoft, memakai beberapa aplikasi dimanapun ini perintah-perintah atau menu ini ketika diklik muncul ke bawah, ya nge ke bawah itu
pull down ya, atau driven interface. Sebenarnya jenisnya banyak sekali ya untuk menu driven ini. Terus ada direct manipulation interface. Interface ini bisa dimanipulasi secara langsung. Ya. Jadi contoh seperti ini, Microsoft Access untuk mengakses beberapa data anggota, open file atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya data-data atau jenis-jenis interface itu ada bahasan khusus ya di mata kuliah IMK, dan itu sangat detail sekali di sana ya. Nah, cuman di sini lebih kepada penggabungan antara multimedianya gitu ya. Kenapa nanti ada apa ya? Ada kesimpulannya di sini di mata kuliah ini. Kenapa kita mempelajari IMK secara terbatas gitu ya? Apa hubungannya dengan multimedia? Nah, terus user interface management system ini tujuannya menciptakan suatu cara agar bisa diadakan atau diperoleh interface yang konsisten dan mempunyai look atau rupa atau juga feel, rasa ya, yang sama untuk sejumlah aplikasi yang berbeda dalam sistem yang sama. Nah, contohnya ada User Interface Management System atau UMS, ini seperti di dalam Apple Macintosh ya. Itu feel-nya beda ya. Terus ada ketika pakai Open System atau mungkin juga pakai Windows yang sering kita gunakan. Nah, ini perasaannya beda, tapi sebenarnya itu tergantung kebiasaannya. Memang ada beberapa seperti Linux yang memang enak digunakan, ada yang sulit digunakan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan hal itu, kadang-kadang ya apa ya, dengan menggunakan Windows yang biasa dipakai oleh banyak orang pun kita akan ngerasa kurang enak gitu karena terbiasanya dengan Linux ya. Nah, sebenarnya itu lebih kepada interface kebiasaan gitu ya. Cuman ya memang kebiasaan juga itu ketika kita membuat interface sangat berpengaruh. Jadi kadang-kadang kalau di sistem operasi yang ini cuman menggunakan 2 langkah, di yang lain cuma 7 langkah, maka orang tersebut akan memakai yang 2 langkah, yang lebih cepat ya. Karena semakin simpel suatu aplikasi itu orang akan semakin enak memakainya gitu ya. Nah, selain itu kan fitur juga itu menentukan di sana. Terus, nah bagaimana UIMS ini mencapai tujuan? Pertama ini memberikan set-set fasilitas standar untuk pengenangan dialog pemakai. Contohnya seperti widget, ya, ada jam, ada peta, ada apa. Mungkin di dalam handphone itu sering kita tahu ya, ada kalender atau apa gitu ya. Ini memberikan komponen standar pada interface. Juga bisa digunakan pada programmer atau sebagai set alat gitu ya. Terus juga memberikan beberapa software standar pengelolaan cara penggunaan setiap program aplikasi untuk menggunakan interface. Nah, set-set aturan ini mengaturan cara tampilan atau cara bertindak berbagai fasilitas, contohnya aturan tentang mengoperasikan mouse gitu ya. Cara seperti klik tunggal itu memilih item, klik ganda itu untuk mengaktifkan item ya. Terus menarik mouse itu atau menekan ke bawah itu untuk memilih semua item ya, melewati kursor dan sebagainya gitu ya. Itu ada petunjuk ya sebelumnya gitu ya. Memblok atau apa ya. Nah, UMS ya, ini sebagian besar UMS ini kegunaan umumnya didasarkan pada seperti sistem windowing atau memanfaatkan WIM atau window icon menu pointer ya. Jadi window-nya ada, ikonnya ada, menu juga dan pointernya. Ini keempat hal ini dipakai ya. Nah, terus ada Special Purpose HCI atau Human Computer Interaction. Ini ada 2 jenis spesial ini. Yang pertama ada General Purpose Computer, bisa dibandingkan dengan bisa digunakan, namun beberapa bagian HCI ini disediakan atau diberikan oleh hardware atau software khusus, sepertinya mesin cache ya, atau dispensing atau alat pencatat kehadiran ya. Nah, ini ada khusus contoh ketika kita tampilan mesin kasir, yaitu beda lagi seperti itu. Terus ada juga komputer yang dipasang beberapa alat kegunaannya dengan menggunakan kontrol interface yang spesifikasi tujuannya untuk tujuan tertentu ya. Nah, terus ada GUI. Nah, ini GUI ini sering kita pakainya. Kalau zaman-zaman dulu Windows sebelum Windows XP itu belum pakai GUI ya. Kalau sekarang kita dimanjakan dengan grafiknya, dengan berbagai macam grafik, dan orang itu bisa menggunakan komputer. Orang awam juga bisa menggunakan komputer. Tapi kalau zaman dulu, zaman tahun 70 80-an cuma beberapa orang yang bisa menggunakan komputer yang memang benar-benar mengerti ya komen lainnya. Nah, ada HCI, ini didasarkan pada tampilan grafis paling umum ini dijumpai pada VC yang dipasang pada adaptor grafik yang mampu mendukung grafik beresolusi tinggi. Nah,
Software ini mengatur suatu window yang didasarkan pada HCI, seperti yang diberikan atau disediakan oleh interface WIM, ya, yang disebutkan seperti window management atau window management system. Nah, keberhasilan komputer GUI ini semakin meningkat minat penggunaan komputer yang digunakan berdasarkan media lain, seperti video atau digital sound. Ya. Nah, contoh ini GUI atau Graphic User Interface. Mungkin kita lihat ada beberapa jenis GUI di Linux, ada Linux Mint, ada Ubuntu gitu ya. Terus ada apa Deepin ini kalau nggak salah. Nah, eh, macam-macam setiap sistem operasi itu beda-beda ya. Ada Apple Macintosh itu beda, Windows itu beda ya, atau pada IBM PC atau OpenLook pada workstation Unix beda, atau KDE Genome ya, atau Linux yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, ini memberikan sensasi yang berbeda ya ketika menggunakan hal itu. Dan juga memang kadang-kadang memberikan apa ya, memberikan sebuah kebanggaan tersendiri ya. Nah, ada contoh pengorganisasian software Windows. Contoh di sini ada Window Manager di sini, aplikasi, ada Applicator, Toolkit, ada Window Library gitu ya. Nah, di bagian ini biasanya ketika diklik muncul posisinya di sana. Nah, yang pertama kita bahas Window Library. Ya, mungkin sudah tidak asing. Window Library itu seperti Window Explorer. Ini terdiri set-set operasi yang standar pada bagian software tingkat lebih tinggi. Ya, interaksi GUI terdapat pada objek-objek grafis atau widget. Ya. Terus ada aplikasi program interface API Toolkit. Ini Window Library ini tidak digunakan secara langsung, namun disediakan toolkit yang memungkinkan menggunakan GUI dengan set-set widget standar. Nah, toolkit ini menyediakan aplikasi program interface yang fungsinya untuk mengkonstruksi widget atau manipulasi komponen GUI lainnya. Seperti dikatakan call toolkit function gitu ya. Seperti Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste gitu ya. Ada X untuk cut dan segala macamnya. Ini lebih kepada fungsi-fungsi apa fungsi-fungsi shortcutnya. Nah, terus ada Window Manager. Nah, ini setiap program aplikasi memanggil secara langsung toolkit yang memanipulasi widget itu sendiri. Nah, ini tugas Window Manager adalah melakukan pengontrolan atau pengkoordinasian seluruh terhadap aktivitas suatu aplikasi. Nah, ini agar misalnya gitu suatu aplikasi yang tidak digunakan widget dalam Windows kepunyaan aplikasi lain yang saat itu menggunakan layar tampilan yang sama gitu ya. Nah, widget GUI ini macam-macam gitu ya. Mungkin diciptakan oleh operasi yang seperti dihapus, dikeluarkan, software aplikasi atau melalui toolkit aplikasi. Nah, ini contoh beberapa tampilan GUI. Ini ada contoh widget GUI seperti ada box file, ada tab file, ada buton. Ini untuk tombol, untuk radio, field, ada toolkit, ada bar, scroll, sidebar. Ini untuk tampilan-tampilan ketika diklik akan muncul ke bawah untuk datanya gitu ya, untuk menginputkan sebuah huruf atau sebuah karakter ya di sana ada gitu. Nah, terus ini contoh-contohnya widget ada text box ya, terus ada button, ada radio button, ada checkbox gitu ya. Nah, ini ada ada scroll segala macam di sini. Ini masuk ke dalam widget GUI. Nah, terus ada desktop metafor. Nah, ini desktop metafor ini GUI link paradigma ini untuk lebih memudahkan user memahami penggunaan GUI. Nah, metafor ini adalah analogi kemiripan objek visual pada desktop grafis dengan objek sebenarnya. Nah, biasanya seperti icon recycle bin yang gambarnya memang seperti tempat sampah gitu ya. Terus ada juga melihat icon tersebut seperti asosiasi ya, tempat membuang dokumen atau mungkin juga map atau folder ya di sana. Jadi sebuah icon itu lebih kepada perwakilan dari fungsi tersebut, fungsi aplikasi atau fungsi aplikasi tersebutnya. Nah, ada GUI ini dalam paket grafik. Nah, ini lebih bermanfaat lagi. Jadi ketika menggunakan untuk aplikasi yang bersifat visual, contohnya grafik pada software atau software grafik, ini ada dua jenis paket grafik seperti contoh painting package-nya. Painting package seperti ada Microsoft Paint dan MacPaint-nya. Ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan seniman pada perancangan grafik. Ini pembuatan desain visual atau menghasilkan tampilan bitmap ya, untuk berkualitas baik dengan dalam hitam putih atau berwarna.
Nah, terus ada juga drawing. Nah, ini drawing ini cenderung pada orientasi teknis atau pengontrolan ketat pada skala atau dimensi. Ya. Jadi ada bedanya Photoshop dan Corel. Nah, ini Corel ini lebih kepada drawing. Kalau painting ini, kalau Photoshop lebih kepada paintingnya. Nah, ini cenderung mempunyai orientasi teknis pada pengontrolan dimensi, terus cenderung merupakan tampilan tersimpan pada scalable object. Nah, sedangkan tadi kita membahas GUI atau UI, kita membahas multimedia. Nah, lalu apa hubungannya dengan multimedia GUI yang tadi? Nah, kombinasi audio, video, teks, tampilan gitu ya. Jadi dalam lingkungan komputer interaktif itu disebut sebagai multimedia. Jadi campuran berbagai macam hal ya multimedia itu. Tapi kan perlu adanya user interface yang baik untuk bisa mengeset atau mengsetting atau menggunakan fitur-fitur multimedia ini. Nah, untuk memberikan cara yang kreatif atau efektif menghasilkan, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, mungkin komponen multimedia itu sudah tidak asing ya, seperti komputer desktop, monitor grafis beresolusi tinggi, atau mungkin juga audio ya, CD-ROM, peralatan recording, kamera, printer, dan yang lainnya itu masuk ke dalam komponen multimedia. Jadi tidak satu media atau lebih, bisa disebut juga lebih dari satu media. Karena itu disebutnya sebagai multimedia. Nah, contoh beberapa aplikasi multimedia ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi training, education, atau entertainment. Contoh kalau education kan banyak ya. Mungkin Unmaku juga masuk gitu, atau Google Classroom juga masuk. Atau entertainment seperti YouTube juga masuk gitu ya, atau Disney Plus, atau banyak lah ya. Terus seperti graphical information atau GIS, itu seperti Google Map ya. Itu masuk, atau virtual reality. Nah, ini aplikasi-aplikasi multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perangkat input, nah ini aplikasi multimedia ini tidak luput dari yang namanya perangkat input, karena otomatis berkomunikasi langsung ya, atau berinteraksi langsung dengan perangkat multimedia itu sendiri. Seperti mikrofon gitu ya. Seperti Oke Google apa gitu ya, itu menggunakan mikrofon. Terus ada sound sampler atau image scanner gitu ya. Nah, ini masuk ya dalam perangkat-perangkat multimedia. Nah, jadi ringkasan, nah kenapa multimedia dan interface itu sangat berhubungan? Jadi software gue ini mengorganisasikan dalam layar meliputi komponen seperti window, library, toolkit, dan window manager. Nah, widget ini adalah objek grafis, dasarnya digunakan untuk konstruksi GUI. Nah, desktop metaphor ini mengkombinasikan WIM yang tadi, gitu ya, memberikan GUI yang sangat berhasil atau populer dan mudah digunakan. Nah, paket aplikasi seperti Word Processor atau bisa sangat berguna dengan memanfaatkan GUI, namun GUI juga khusus dicocokkan untuk seperti painting dan drawing. Jadi graphic user interface juga digunakan dalam sisi multimedianya, gitu ya. Seperti menggunakan software painting atau drawing. Nah, aplikasi multimedia ini didasarkan pada kombinasi yang tadi, seperti video ya, edit audio ya bisa sama tampilan edit audio seperti itu. Edit video Premiere juga seperti itu. Teks juga ya seperti Word atau apa, tampilannya itu digunakan dalam lingkungan komputer yang interaktif gitu ya. Dan memang harus menjangkau dari sistem presentasi GUI ya. Jadi sampai virtual reality, jadi seolah-olah dunia virtual nyata juga itu masuk ke dalam GUI. Jadi kita bisa berkomunikasi, kita main game dengan virtual reality, itu tampilan GUI-nya harus seolah-olah nyata ya. Terus perangkat input juga scanner, seperti scanner, sound sampler, terus lampu meditasi, suara, dan tampilan itu memang harus mudah digunakan ya, dengan tampilan yang apa ya, dengan kombinasi antara GUI dan multimedia. Nah, ada beberapa catatan. GUI ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama ada character based interface. Jadi bersifat karakter gitu ya, icon gitu. Jadi tidak bersifat apa ya, teks atau apa gitu. Jadi kita bisa membedakan satu fungsi ke fungsi yang lainnya tanpa harus membaca dahulu ya. Nah, tradisional khususnya contoh pada hal berikut. Contoh ada grafik simbol, lebih mudah dikenal dan diingat seperti daripada teks. Jadi anak kecil juga itu mudah sekali menggunakan beberapa aplikasi bisa membedakan game ini, game itu gitu dengan melihat simbol game tersebut tanpa membaca apa nama game tersebut. Terus direct manipulation ini seperti misalnya menunjukkan mengklik objek grafis seperti mouse atau mengurangi waktu pembelajaran, pemakaian, atau seperti memberi perasaan pengontrolan lebih kepada HCI gitu ya. Jadi kita bisa membesarkan volume, mengecilkan volume dalam
audio handphone itu kita bisa gitu ya, dengan perangkat GUI atau perangkat multimedia dengan grafis interface yang memang sangat nyaman kita gunakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.